Pemirsa, pemerintah hingga kini terus berkomitmen untuk menyelesaikan konflik agraria dan mafia tanah yang ada di tanah air. Presiden Joko Widodo bahkan meminta aparat keamanan untuk tidak dan ragu-ragu dalam menindak tegas praktek mafia tanah. Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Pada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas. Demikian pernyataan tegas dari Presiden Joko Widodo terkait upaya memberantas praktek mafia tanah yang telah menyebabkan kesengsaraan banyak pihak, terutama masyarakat kecil di tanah air. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak, termasuk permasalahan konflik agraria yang terjadi di banyak daerah. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Sofyan Djalil juga menyatakan siap mendukung penuh upaya memerangi dan melenyapkan mafia tanah dari bumi pertiwi. Pemerintah sangat serius dalam hal ini, Bapak Presiden sangat serius dalam hal ini, kami dan seluruh aparat penegak hukum cukup serius di dalam mengatasi masalah mafia tanah ini. Tujuan akhirnya adalah supaya kepastian hukum dan bidang tanah sehingga investor yakin melakukan investasi di Indonesia, sehingga orang yang punya hak bisa tidur nyenyak, tidak khawatir bahwa tanahnya nanti diserobot oleh mafia dengan berbagai praktek-prakteknya. Kementerian ATR BPN juga telah menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum serta berkoordinasi dengan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini di mana pemerintah gerak cepat berantas mafia tanah. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sofyan Djalil yang merupakan Menteri Agraria dan Tata Ruang dan juga Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kita akan langsung sapa saja. Selamat pagi Pak Menteri, apa kabar Pak? Baik sekali, apa kabar? Gak kelihatan wajah Anda ini? Baik, terima kasih juga Pak Sofyan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tadi dari informasi sudah kita sampaikan sebelumnya Pak, ini permintaan dari Bapak Joko Widodo untuk menindak tegas terkait juga dengan konflik agraria yang menyita perhatian dari banyak pihak dalam beberapa waktu terakhir. Mengawali perbincangan kita, Pak Menteri, bagaimana perkembangan konflik agraria di Indonesia sampai sejauh ini Pak? Ya, pertama adalah konflik agraria itu terjadi banyak dimensinya. Ada yang konflik antara masyarakat dengan masyarakat. Ya, konflik bisa dibedakan konflik dan sengketa. Ada sengketa antara masyarakat dengan masyarakat. Itu biasa mudah diselesaikan, tetangga dengan tetangga. Ada sengketa antara perkebunan dengan masyarakat. Ini juga kita coba selesaikan dengan mediasi, ya, dengan berbagai upaya. Ada juga sengketa antara masyarakat dengan kawasan hutan, misalnya desa-desa di pinggir hutan. Nah, kemudian ada lagi yang sengketa dan konflik terjadi karena tindakan kejahatan yang dilakukan oleh apa yang kita sebut sebagai mafia tanah. Ini yang sekarang pemerintah ingin memerangi sampai ke ujung langit istilahnya. Karena mafia tanah selama ini sangat merajalela. Kenapa itu terjadi? Saya pikir dua sisi. Sisi pertama adalah mafia tanah itu memang merajalela karena banyak teman-temannya, jaringannya luas sekali dari semua dengan berbagai pihak, ya, jaringan di dalam BPN, jaringan dengan aparat penegak hukum, jaringan dengan pengadilan, oknum mafia tanah dan oknum pengadilan, oknum BPN, oknum aparat penegak hukum, dan lain-lain. Nah, ini yang sekarang Presiden sangat peduli dan ingin bahwa mafia tanah itu tidak boleh lagi merajalela dan harus kita berantas sampai ke akar-akarnya. Baik,
Pak Menteri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional mengakui adanya mafia tanah di lingkungan BPN. Mengapa ini bisa terjadi, Pak? Ya, saya bilang kan BPN ini cukup besar organisasinya, 40.000 orang, ya. Nah, dalam organisasi besar seperti ini, ibarat pepatah mengatakan, dalam keranjang apel yang besar, dalam sebuah keranjang apel yang besar, pasti ada 1-2 apel yang busuk. Tugas kita buang apel-apel yang busuk itu. Orang-orang BPN ada juga yang kemudian karena temptation, karena imannya tidak kuat, karena ingin cepat kaya, kemudian bekerja sama dengan mafia tanah. Sertifikat milik si A diganti menjadi milik si B misalnya. Kemudian itu oknum-oknum, ada hak orang yang sudah berpuluh tahun tiba-tiba dibatalkan saja dengan meminta supaya pihak yang mafia ini menggugat ke pengadilan. Nah, di pengadilan juga ada oknum hakim yang kadang-kadang mengadili perkara tidak memanggil para pihak. Jadi kemudian mafia oknum bekerja sama dengan oknum hakim, kemudian mengadili sebuah perkara tanah Anda katakanlah, ya kan? Kemudian Anda tidak dipanggil ke pengadilan dengan alasan teknis, nggak diketahui alamat. Padahal itu ada bagian dari skenario mafia tanah. Anda 2 kali sidang nggak ada, diketok, katanya. Anda kalah, tanah itu milik saya. Padahal itu karena Anda tidak bisa membuktikan, itu salah satu. Belum lagi kemudian mafia dengan oknum pengacara, ya, bekerja sama dengan oknum pengacara mengawal ini. Dari peradilan pertama sampai ke Mahkamah Agung. Ya. Jadi oknum mafia ini terjadi di semua lini. Kalau Pak Presiden mengatakan tadi yang backing, juga ada oknum-oknum memang backing. Jadi memang negeri kita ini masih jauh dari tertib yang kita inginkan. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat modus operandi mafia tanah di Indonesia. Melakukan pemalsuan dokumen, kemudian pendudukan ilegal, mencari legalitas di pengadilan, rekayasa perkara, kemudian kolusi dengan oknum aparat untuk menempatkan legalitas, kejahatan, dalam hal ini penggelapan dan penipuan korporasi, pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, kemudian hilangnya warga tanah. Ya, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga konflik agraria di Pulau Jawa per Mei di 2021, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda yang belum ditangani 21 kasus, dalam proses 33 kasus, selesai 8 kasus, dan totalnya ada di 62 kasus. Ya, beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sofyan Adjalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pak Menteri, kita lanjutkan kembali, Pak. Halo, Pak Menteri. Ya, silakan. Ya, Pak Menteri, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya. Tadi Anda sudah jelaskan ini berbagai macam jenis dari konflik agraria. Kemudian juga Anda sempat singgung tadi mafia tanah. Nah, khusus untuk mafia tanah ini, modus operandinya seperti apa, Pak Menteri? Cara kerja yang dilakukan juga seperti apa? Apakah pemalsuan dokumen memang sering terjadi dalam hal ini? Ya, itu salah satu bentuknya. Misalnya mereka menggunakan girik palsu. Ya, girik itu adalah bukti pembayaran pajak yang zaman dulu dan sebenarnya sejak tahun 93 tidak berlaku lagi. Nah, girik itu masih beredar di masyarakat. Selama ini girik dianggap sebagai salah satu bukti kepemilikan, ya. Nah, itu girik itu sejak tahun 93 tidak dirawat lagi karena Menteri Keuangan, Dirjen Pajak dulu yang merawat. Tapi sejak tahun 93 di waktu Pak Mar'i, Dirjen Pajak menyatakan girik tidak berlaku lagi karena kemudian berlaku ketentuan PBB misalnya. Nah, girik-girik itu masih beredar dan masih ada belangko-belangko kosong di kantor-kantor pajak atau di kantor-kantor yang tidak ada yang merawat. Kemudian ada penjahat, ya, misal kasus di Banten, itu pensiunan honorer di kantor pajak. Dia curi girik palsu itu, girik kosong itu, kemudian diisi dengan nama, misalnya Anda perlu girik, oke, di mana, siapa namanya, berapa luas tempatnya, di desa mana, dia palsukan,
nama dia tulis dengan ejaan lama, misalnya dia palsukan stempel, ya kan? Nah, semua sehingga Anda telah mendapatkan seolah-olah Anda punya girik yang sah, ya. Nah, dengan girik yang abal-abal tadi, kemudian menggugat tanah orang ke pengadilan, bekerja dengan mafia pengadilan tadi, atau melaporkan ke para penegak hukum, gitu ya. Kemudian para penegak hukum mengkriminalkan Anda, itu misalnya. Nah, itu salah satu bentuknya. Kemudian begitu juga misalnya tentang agendom, hak lama. Tahun 80 agendom nggak berlaku lagi. Semua agendom harus harus dikonversi ke hak Indonesia. Agendom itu hak Belanda, zaman Belanda itu. Nah, tetapi sekarang agendom palsu itu beredar. Itu juga mereka biasa menggunakan pengadilan untuk menggugat, dan kemudian dalam banyak gugatan karena mafia itu berperan menjaga, mengawal, ya, menang itu loh. Kemudian memasukkan akte jual beli juga begitu. Dan di Jakarta banyak, misal seperti kasus keluarga Pak Dino Patijalal waktu itu, ini banyak sekali kejadian seperti itu. Ada orang datang ke Anda, kemudian mengatakan, Pak, mungkin Anda iklankan mau jual rumah, ya kan? Kemudian orang datang, saya datang. Oh, saya mau jual rumah, mau beli rumah Bapak. Itu sebagai tanda jadi saya kasih uang 1 miliar gitu. Padahal rumah Anda misalnya harga 20 miliar. Dengan 1 miliar itu minta pinjam sertifikatnya untuk alasan ngecek ke BPN, ya kan? Nah, datang dengan cek ke BPN, kemudian dia palsukan dalam ngecek itu, dikembalikan kepada Anda ada sertifikat palsu, ya kan? Kemudian sertifikat aslinya itu dijual ke orang lain atau dijaminkan ke perbankan. Oleh sebab itu tip kepada masyarakat, kalau jual tanah, jual rumah, terutama di kota-kota besar, sebaiknya jangan melakukan sendiri, kecuali dijual kepada pembeli yang Anda kenal, ya kan? Tapi kalau pembelinya yang Anda tidak kenal, jangan mafia nanti mau mendapatkan sertifikat Anda untuk dijual kepada orang lain. Anda mendapatkan uang cuma 1 miliar itu sekedar tanda jadi, setelah itu nggak pernah datang itu orang lagi, padahal sertifikat Anda sudah beralih ke orang lain, itu misalnya. Oleh sebab itu ini kita amankan nanti dengan mengubah semua sertifikat menjadi sertifikat elektronik. Baik. Sehingga dengan demikian pemalsuan itu akan sulit sekali dilakukan, gitu ya. Kemudian ada lagi menghilangkan warkah. Ini kerjaan orang BPN ini, ya kan? Kalau saya temukan saya pecat itu. Warkah dihilangkan. Warkah sehingga kalau sengketa nanti nggak bisa dibuktikan siapa punya hak ini, karena warkah di kantor BPN sudah nggak ada lagi, dihilangkan, ya kan? Kita cari siapa, sekarang kita perbaiki bahwa yang bertanggung jawab di menjaga warkah itu cuma orang tertentu, paling banyak 2 orang lain nggak boleh masuk. Sehingga demikian kalau misalnya ada warkah yang hilang, kita tahu siapa yang kita minta pertanggungjawaban, gitu ya. Kemudian ada penjahat lagi ini yang biasanya yang bos-bos yang power, yang punya network yang luas, punya backing yang kuat, itu menduduki tanah orang, Kemudian ada yang pakai preman itu biasanya di daerah pantai utara Tangerang itu. Jadi dia dudukin aja tanah orang gitu loh. Kemudian dia mengatakan ini girik saya, padahal girik palsu. Ya, nah kalau sudah dudukin begitu, kemudian mau melapor Anda kemana, gitu kan? Itu persoalan yang dilakukan. Kemudian ada juga yang PPAT yang terlibat. Misalnya bikin akte jual beli, si penjual tidak pernah datang, tapi PPAT mengatakan telah datang si penjual. Sekarang kita ambil tindakan keras, kita pecat, ya kan? Dan kita mau pidanakan itu PPAT yang melakukan hal seperti itu. Baik. Karena dia juga menjadi bagian dari mafia tanah. Jadi modusnya itu macam-macam, ya kan? Nah, intinya adalah manusia jahat ini mempraktekkan kejahatannya dengan didukung oleh kawan-kawannya, jaringan tadi, dalam bidang menguasai tanah secara tidak sah. Baik. Tapi masyarakat, yang pertama saya ingatkan, yang pertama adalah hati-hati, ya, hati-hati. Kalau jual tanah, jual rumah, jual tanah Anda tidak kenal, hati-hati sekali, ya kan? Kemudian kalau misalnya Anda mendapatkan tanah Anda dikuasai, laporkan, begitu. Laporkan ke berbagai pihak. Kadang-kadang melaporkan di tingkat APH tertentu nggak dipedulikan, ya kan? Karena oknumnya itu sudah bagian atau terlibat terkait dengan
mafia tanah, laporkan kemana-mana sehingga menjadi perhatian publik. Salah satu adalah laporkan di media sosial seperti yang dilakukan Pak Dino Patijalal sehingga menjadi perhatian dan banyak orang kursinya jadi panas karena berita itu menjadi viral. Sekarang yang paling bagus adalah memviralkan. Tapi jangan kemudian jangan-jangan nanti mafia tanah tahu begini, dia viralkan juga gitu loh, padahal dia itu ya, tapi nggak apa-apa. Saya pikir kalau Anda yakin Anda benar, lakukan gitu, ya kan, sehingga dengan demikian ruang gerak para mafia tanah ini akan berkurang. Baik, Pak Menteri, untuk BPN membuka ruang pengaduan tidak, Pak? Kenapa? Untuk BPN membuka ruang pengaduan tidak? Oh iya, ya ada lapor, ada macam-macam ini. Cuma masuk di website ya, tetap melapor ke BPN gitu loh. Nah, jadi memang yang jadi masalah adalah kalau masalahnya sengketa antar tetangga itu lebih mudah kita selesaikan kalau tidak ada unsur mafia. Kalau sudah masuk ke pengadilan, waduh itu susah sekali, ya kan? Karena itu akan lebih susah kalau sudah masuk ke pengadilan, harus naik banding dan macam-macam begitu ya. Nah kalau misalnya hal yang seperti itu, kalau sudah seperti itu Anda harus lawan. Tapi biasanya kalau lewat proses peradilan orang-orang kecil tidak mampu, karena biayanya mahal, prosesnya panjang, nggak mampu menyewa pengacara. Nah ini kalau menyangkut mafia lewat pengadilan, jarang sekali orang kecil menang. Maka kami sekarang ikut turun campur tangan membela orang yang menjadi korban mafia tanah. Ya, di Makassar, sepertiga kota Makassar digugat dengan dokumen palsu. Ada yang menang sampai ke Mahkamah Agung. Sekarang kita lawan semua, gitu. Pak Menteri, kita lanjutkan kembali, Pak. Halo, Pak Menteri. Ya. Tadi sudah dijelaskan, BPN juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum ataupun lembaga penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Yudisial. Ini seperti apa bentuk kerjasamanya, Pak Menteri? Ya, yang pertama adalah kami karena dalam rangka itu bikin tim anti mafia tanah, ya. Itu bekerja sama terutama dengan aparat kepolisian di seluruh Indonesia. Di kantor kami ada tim anti mafia tanah yang diketuai oleh oleh Jenderal Polisi Bintang 2 Pak Harisud. Kemudian juga kami meminta dari kepolisian inspektur investigasi untuk menginvestigasi praktek-praktek yang tidak benar di internal. Kemudian juga tim ini bekerja sama dengan Polda di seluruh Indonesia, sehingga banyak kasus-kasus yang sekarang bisa terungkap, gitu ya. Terus kemudian juga kami bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, misalnya kasus Yamin Sukardi di Medan, itu yang sekian lama untouchable, itu berhasil diseret ke pengadilan oleh Kejaksaan Agung, kemudian dihukum dan sekarang beliau meninggal di dunia dalam penjara. Kemudian kita bekerja sama dengan Komisi Yudisial supaya mengamati kalau kita menemukan sebuah kasus yang kita perkira ada indikasi mafia tanah, kita laporkan kepada Komisi Yudisial untuk mengawasi praktek dan behavior hakim. Sayangnya Komisi Yudisial tidak bisa menangkap gitu loh, dan tidak bisa kami juga berkomunikasi dengan Mahkamah Agung, dengan pimpinan Mahkamah Agung, dengan hakim pengawas Hakim Agung pengawas dan lain-lain, supaya praktek-praktek di pengadilan itu bisa berkurang. Kami akan lakukan semua upaya yang ada. Kalau ini tidak efektif, kita akan bikin nanti seperti tim Inpres, ya, Inpres tentang mafia tanah. Tapi sekarang kita coba dulu dengan mekanisme yang ada. Alhamdulillah sudah banyak kemajuan. Walaupun ya kan masalahnya belum selesai. Tetapi paling sedikit selama ini orang mafia tanah itu tenang aja, nggak pernah ada yang peduli. Ya kan, di kantor kami tidak peduli, sehingga akhirnya dulu case by case bisa terselesaikan. Sekarang kami coba memerangi secara sistematik, ya kan. Di mana kami merasakan itu hal yang sangat urgent dan menjadi kepentingan orang banyak, kami melakukan tindakan yang sangat proaktif. Ada kedutaan asing tanahnya
dimanipulasi dan digugat oleh mafia tanah. Kita bela habis-habisan gitu ya. Karena menurut kita dan segala bukti yang ada itu memilih kedutaan asing gitu loh. Jadi mafia tanah ini nggak peduli, ya kan? Bahkan tanah Polda Jawa Timur itu sempat digoreng juga oleh para mafia tanah gitu loh. Baik. Pak Menteri, yang cukup menarik adalah saya ingin menanyakan bagaimana dengan langkah penegakan hukum terhadap oknum pegawai Kementerian ATR BPN yang terbukti terlibat dalam mafia tanah. Kami tidak pantang tidak ada kompromi. Kalau ada oknum BPN yang terlibat, kita ambil tindakan administrasi sesuai dengan kesalahannya. Kalau kesalahan yang besar kita copot. Kalau kita copot, kita pecat. Banyak kita pecat dari pegawai negeri atau dari PNPM, karena di kantor BPN ini bukan hanya pegawai negeri yang ada, ASN yang ada, tapi ada juga pegawai kontrak, ya kan? Karena kita kekurangan pegawai, terpaksa kita menyewa pegawai kontrak. Jadi kalau pegawai kontrak yang main-main kita pecat, ya kan? Kalau misalnya oknum-oknum kita yang kita temukan melakukan pelanggaran besar, pelanggaran serius, kita ambil tindakan yang paling keras. Tapi kalau pelanggaran ringan, kita ambil hukuman administrasi. Ada yang kita turunkan pangkat, ada yang kita pindahkan ke tempat yang jauh, ada yang kita blok aksesnya ke KKP dan lain-lain. Intinya adalah ingin mengajarkan kepada seluruh aparat insan BPN yang mayoritas, bukannya mayoritas, bahkan saya katakan 99,99% itu adalah di BPN itu orang-orang yang baik. Tapi gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Yang saya ceritakan tadi, dalam sebuah keranjang besar ada apel 1-2 yang busuk. Yang busuk kita cari, kita buang, ya kan? Supaya masyarakat, supaya seluruh organisasi BPN ini menjadi lebih disiplin. Kami terus perbaiki sistem, kami mengubah aturan, kami perbaiki sistem digital, kami perbaiki tentang mekanisme akses ke KKP. KKP itu sistem informasi pertanahan, di mana orang bisa akses, itu kita batasin betul orang internal ini. Dan kemudian kalau misalnya ada apa-apa bisa kita trace siapa yang masuk dan siapa katakanlah yang misalnya yang melakukan sebuah tindakan di KKP, semua bisa kita trace, kita bisa minta tanggung jawab. Jadi kami terus memperbaiki internal, memperbaiki administrasi, memperbaiki staf dan pegawai kami, mempromosi orang-orang yang baik, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang menciptakan nilai tambah, orang-orang yang jujur menjadi posisi-posisi yang lebih besar tanggung jawabnya. Sebaliknya, mengambil tindakan kepada orang-orang yang tidak berprestasi, yang jahat, bagian dari mafia tanah, bahkan kita ambil tindakan yang sangat keras. Saya tidak peduli siapa saja. Kita tidak melihat besar kecil pangkatnya, ya kan? Kakanwil saya copot, kepala kantor saya copot, gitu. Direktur saya hukum dan lain-lain. Oleh sebab itu kita terus perbaiki dan ini sesuai dengan komitmen pemerintah. Intinya adalah bagaimana tanah itu bisa ada kepastian hukum di atas tanah sehingga orang yang punya tanah bisa tidur nyenyak, ya kan? Tidak terlalu khawatir tanahnya diserobot atau diambil, atau dengan pengadilan abal-abal tiba-tiba tanahnya itu dieksekusi atas keputusan pengadilan. Baik, Pak Menteri, ini menarik Pak, terkait dengan pemerintah gerak cepat berantas mafia tanah. Kalau kita tahu juga pemerintah gencar ini mengundang dari investor asing masuk ke Indonesia. Apakah ini juga memiliki peran penting, Pak Menteri, sehingga permasalahan lahan ini tidak menyurutkan niat dari investor yang sebelumnya ingin berinvestasi di Indonesia, Pak? Ya, itu juga salah satu. Tapi tujuan akhirnya ada kepastian hukum di dalam bidang pertanahan yang menguntungkan semua. Rakyat kita justru yang paling penting dan paling vulnerable terhadap praktek-praktek mafia tanah adalah rakyat kita sendiri, masyarakat Indonesia. Tapi investor asing, juga investor-investor yang lain juga perlu diberikan perlindungan hukum, ada kepastian dalam bidang pertanahan. Saya tidak banyak mendapatkan laporan ya dari investor asing tentang tanahnya diganggu misalnya. Ya, walaupun ada ya satu
Yang kemarin saya mendapatkan laporan, kita akan melakukan investigasi yang secara menyeluruh terhadap tersebut. Intinya Bapak-bapak dan seluruh pemirsa, tujuan akhir kita adalah ingin memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam bidang pertanahan. Baik. Ada semacam target tidak Pak Menteri dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah dan mafia tanah ini? Target kita bahwa praktek-praktek mafia tanah adalah ujungnya nanti suatu saat tidak ada lagi. Tapi itu adalah pekerjaan yang perlu pekerjaan yang lama ya. Nah, sekarang yang paling penting adalah mafia tanah. Presiden mengatakan siapapun sikat aja. Saya mengatakan siapapun mafia tanah kita akan perang sampai ke ujung langit. Mafia tanah tidak boleh menang ya. Walaupun itu berat. Ya, boleh itu berat karena banyak faktornya ya. Tapi dengan kita keras sekarang, publik menjadi perhatian, TV melaporkan, media sosial melaporkan, mafia tanah sekarang mulai agak tiarap. Banyak mafia tanah yang sudah dipenjarakan. Polisi sudah banyak menangkap. Apakah di Jakarta, apakah di Banten, apakah di Medan, apakah di Kalimantan Barat, hampir semua Polda kepolisian telah melakukan tindakan penegakan hukum itu ya. Kemudian ini kami sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian. Namun ini tentu kalau ada kasusnya banyak yang telah terambil ini perlu waktu, ya kan? Tetapi yang paling penting adalah masyarakat mulai sadar bahwa tanahnya itu potensi jadi korban, jadi penipuan. Jadi kejahatan, korban daripada kejahatan. Oleh sebab itu bisa sebutkan tadi, kalau Anda menjual tanah, hati-hati. Itu salah satu juga mengedukasi masyarakat. Ya kan? Karena mafia ini kadang-kadang yang kasus ditangkap oleh Polda Metro, itu semua main figur. Ya kan? Mafia tanah datang sebagai suami istri, padahal itu figur aja gitu loh. Bojo istri pakai mobil mahal, mobil Mercedes, karena mau beli tanah dengan harga misalnya 40 miliar. Datang suami istri, seorang tua yang terhormat, istrinya pakai kerudung, pakai suaminya pakai jas, menunjukkan bahwa orang bonafit, datang dengan Mercy. Jadi penjual tanah itu merasa, oh ini hebat ini, bonafit benar. Kemudian datang kepada PPAT ada nama PPAT ABC, padahal itu semua figur, kantornya kantor sewaan atau untuk disewa 1 minggu. Dibikin demikian rupa seolah-olah sehingga penjual itu yakin ini praktek-praktek yang seperti ini. Oleh sebab itu dengan kita mengkampanyekan program anti mafia tanah ini, masyarakat juga menjadi aware. Para mafia ini harus berhati-hati, ya kan? Kalau ada backing juga mereka akan menjadi lebih berhati-hati. Karena Pak Presiden sendiri sangat-sangat serius. Kita akan terus memerangi mafia tanah ini. Di samping itu kami perbaiki sistem internal. Kita daftarkan jika mungkin seluruh tanah sehingga tidak ada lagi praktek-praktek mafia tanah di masa yang akan datang. Ya, kemudian kami perbaiki sistem IT kami mencoba memperkenalkan sertifikat elektronik dan lain-lain. Kemudian sengketa-sengketa yang ada yang bukan terlibat mafia kita selesaikan. Banyak sekali yang sudah mampu kita selesaikan, namun masih banyak yang belum terselesaikan. Baik, ini rata-rata untuk kasusnya di daerah Jawa atau di luar Pulau Jawa yang paling banyak, Pak Menteri? Di mana-mana, terutama kalau harga tanah mahal, ya di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Bali, gitu ya. Di mana harga tanah mahal. Kemudian kalau di luar Jawa lebih banyak sengketa misalnya antara perkebunan dengan masyarakat, ya kan. Terus kemudian juga ada juga praktek mafia tanah seperti di Kalimantan Barat yang ditangkap oleh kepolisian kemarin, Polda Kalimantan Barat. Ada juga kasus mafia tanah di Padang, itu tanah masyarakat, ya. Digugat atau dikerjain oleh mafia tanah dengan kemudian asalnya dia gunakan dokumen keputusan pengadilan Landrat tahun 31 sebanyak 3,2 hektar. Kemudian dia klaim tanah di 7 kelurahan. Sekian lama mereka menang, berhasil karena dapat dukungan dari oknum, ya kan? Orang BPN nggak bisa apa-apa karena orang BPN juga ditersangkakan. Sebenarnya itu bagian dari taktik aja sehingga BPN tidak bisa membela masyarakat.
sekian lama mereka itu merajalela. Alhamdulillah ada Pak Kapolda yang keras sekali, yang tegas sekali. Beliau buka kembali kasus itu. Sekarang mafia ini masuk penjara. Bukan aja satu, kalau nggak salah 2 atau 3 orang masuk penjara dan sudah final, gitu ya. Masyarakat di 7 kelurahan tadi sekarang sudah tentram hidupnya, tidak lagi diharas oleh para mafia tanah. Jadi mafia tanah terjadi di mana-mana, terutama kalau harga tanah sudah mahal. Karena mafia tanah tidak mau main-main dengan uang kecil, ya kan? Jadi mereka tahu mafia tanah ini mencari uang besar, karena dengan uang besar mereka bisa bayar semua orang, gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Jadi ada tanah dengan 7,7 hektar gitu kan dimainkan oleh mafia tanah, katanya 7,7 hektar itu di atas 1 triliun harganya. Dimainkan oleh mafia tanah, kedengarannya biayanya cuma 200 miliar. 200 miliar a lot of money. Tapi dengan modal 200 miliar dia dapat tanah seharga di atas 1 triliun. Jadi 20% biaya ini dengan mengerjakan dengan mafia tanah, berkolaborasi dengan orang BPN dan lain-lain. Dan pelanggarannya karena kita audit baru ketahuan bahwa ini sangat kasar permainannya. Baik, Pak Menteri, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel, dan kita harapkan ini untuk mafia tanah tidak ada lagi di Bumi Pertiwi. Kemudian juga ini menjadikan harapan juga, Pak, bagi masyarakat kecil yang tidak punya kekuatan untuk melawan dari mafia tanah, terutama di pengadilan dengan modus yang sudah Anda jelaskan tadi. Pak Menteri, terima kasih banyak. Sehat selalu, Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Ada Bapak